warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim wa tahannan wa tabarak wa tafaddal ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aydan, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahu al-'azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita imani beserta dengan suhuf-suhuf, baik itu lembaran kepada Nabi Allah Ibrahim maupun kepada Nabi Musa. Daripada 4 kitab tersebut banyak terjadi di antara kitab-kitab terdahulu perubahan-perubahan oleh para umat-umat yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari Nabi Allah Daud alaihissalam yang diturunkan Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kandungan daripada Zabur berisikan tentang pujian, tentang syair, tentang bersyukur akan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang Nabiullah Daud adalah orang nabi yang taat, ahli ibadah, yang bahkan sujudnya sampai dengan ratusan tahun, bahkan puasanya tidak berhenti, munajatnya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bergeser pada zaman Nabiullah Musa yang diturunkan daripada kitab Taurat, yang dimana kitab Taurat berisikan tentang mawaiz, tentang hikmah, tentang mauizah, nasihat-nasihat untuk beriman kepada Allah, untuk bekal hidup di dunia, untuk menginformasikan bagaimana kehidupan akhirat. Namun nasib daripada kitab Taurat dirubah oleh orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, yang walaupun tidak semua daripada Bani Israel adalah Yahudi, dan kita harus membedakan dan harus tahu mana yang disebut dengan Yahudi, mana yang disebut dengan Bani Israel. Tidak semua Bani Israel itu adalah Yahudi, tetapi Yahudi memang keturunan daripada Bani Israel. Taurat dirubah oleh mereka semua. Lalu bergeser pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah turunkan daripada Injil, berharap agar Injil ini menyempurnakan daripada Taurat yang sudah banyak ditahrif, dirubah oleh orang-orang Yahudi. Ternyata nasib Injil pun sama. Mereka semua merubah isi kandungan setelah wafatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul terdahulu. Dan Al-Quran anti untuk dirubah sedikit pun, baik titiknya, bahkan hurufnya ataupun ayatnya yang lain. Karena jaminan keautentikan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan daripada Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah untuknya yang akan menjaganya sampai dengan hari kiamat. Ibadallah, kalau mukjizat para nabi dan rasul terdahulu hanya dirasakan oleh nabi, oleh umatnya yang berada pada saat itu, namun berbeda dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita rasakan dengan cara untuk kita memperdalam dan mengkaji isi kandungan di dalam Al-Quran.
Memang Al-Quran bukan kitab sains, bukan kitab tentang pengetahuan segala alam, tetapi justru semua rumus ilmu, disiplin dan yang lainnya bersumber daripada di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum ilmu biologi berkembang pesat, Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia di dalam perut ibunya. Sebelum mungkin ilmu astronom, geografi dan astronomi yang lainnya, Al-Quran sudah menjawab semua. Maka itu di dalamnya bukan hanya sekedar ayatul Qur'aniyah, melainkan juga ada ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang menceritakan tentang alam. Bagi orang yang memiliki sinyal khusus di dalamnya, maka akan bertambah keimanan pasti ketika dilantunkan ataupun dibacakan daripada kitab suci Al-Quran. Begitu mulia daripada kitab suci Al-Quran, sehingga disentuhnya pun tidak boleh kecuali orang-orang yang berwudu, orang-orang yang suci, la yamassuhu illal mutahharun. Maka itu dikatakan sebagai kitab suci yang tidak boleh disentuh kecuali untuk orang-orang yang sudah bersuci. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun berangsur-angsur dengan periode Makkah dan juga Madinah. Maka itu di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ayatul Makkiyah, ada yang disebut dengan ayatul Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, tidak mesti turunnya di kota suci Makkah. Ayatul Madaniyah adalah ayat yang turun ketika Nabi sudah hijrah. Al-Quran yang turun 23 tahun berangsur-angsur, namun rasa umurnya sampai dengan ratusan tahun, sampai dengan detik ini. Semakin digali, semakin menemukan kebenaran. Semakin dikaji, semakin menemukan semua apa yang benar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu inilah kehebatan dan keajaiban daripada Al-Quran, yang setiap hurufnya saja memiliki rahasia. Setiap angkanya yang ada di dalam Al-Quran pun memiliki rahasia. Contoh sebagian kecil saja kata ulama, kalimat al-hasanah dengan kalimat as-sayyi'ah itu ternyata jumlahnya sama di dalam Al-Quran, menunjukkan akan keseimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Karena al-hasanah maknanya adalah kebaikan, as-sayyi'ah maknanya adalah keburukan. Begitu juga kalimat yaumun dan ayyamun jamaknya, yang berartikan al-hari. Ayyamun atau yaumun artinya adalah hari. Setelah dihitung oleh ulama di dalam Al-Quran, jumlahnya ada 360 kata, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah jumlah hari di dalam satu tahun. Dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mau mendekat dengan Al-Quran atau tidak. Bulan suci Ramadan ini masih tersisa beberapa hari lagi untuk kita terus berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan, bahkan mengkaji daripada Al-Quran, yang berharap mudah-mudahan nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah dan akan menjadi teman setia kita di alam kubur kita, di mana ketika semuanya akan meninggalkan kita, maka tinggal tersisa amal saleh yang diantaranya adalah Al-Quran. Bahkan pertanyaan daripada Munkar dan Nakir pun tidak terlepas dengan waman imam, siapa imam, siapa imammu, siapa pemimpin. Al-Quran nanti akan menjadi pemimpin kita. Pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika kita berpegang teguh kepadanya, insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah taufik untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk membaca, mengkaji, mengaji daripada Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dengan Al-Quran. Allah berikan kita syafaat Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثناء الملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم عليك الكفرة المشركين والكافرين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا